Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 21 September 2020, Kak Karya akan membawakan renungan Minggu Remaja. Tapi sebelum Kak Karya akan membawakan renungan Minggu hari ini, Kak Karya ingin membagikan sedikit informasi mengenai apa yang terjadi saat ini di negara kita, Indonesia. Adik-adik sudah merasakan kurang lebih 7 bulan belajar dari rumah. Kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Sekarang Kak Karya ingin membagikan sedikit informasi mengenai apa yang terjadi saat ini. Per tanggal 12 September 2020, Indonesia mengumumkan kenaikan kasus baru COVID-19. Terdapat sejumlah 3.806 kasus positif per tanggal 12 September 2020. Kalau kita lihat, kenaikan COVID tiap harinya semakin meningkat. Setelah kurang lebih 7 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai tanggal 12 September 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai di angka 214.746 orang atau yang sudah terkena kasus positif baru. Jadi adik-adik, kita perlu khawatir, kita perlu aware, kita perlu peduli terhadap apa yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat, dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh di segala bidang. Sampai Kak Karya mendengar beritanya bahwa negara Indonesia dicekal oleh 59 negara, di mana warga negara kita tidak boleh masuk ke negara tersebut. Itu dikarenakan kenaikan kasus positif baru di Indonesia setiap harinya semakin bertambah, sehingga negara-negara lain ketakutan ketika ada warga negara Indonesia yang masuk ke negaranya akan membawa virus COVID-19 ke masyarakatnya. Seperti yang adik-adik tahu, bagi adik-adik yang menyukai olahraga bulu tangkis, minggu lalu PBSI mengeluarkan pengumuman bahwa Indonesia mengundurkan diri dari Piala Thomas dan Uber Cup. Itu adalah dampak dari peningkatan COVID-19 yang ada di Indonesia. Kalau perlu kita renungkan, kenapa ya begitu besar peningkatan COVID-19 di Indonesia? Apa yang terjadi sebenarnya di negara Indonesia ini? Adik-adik, mari kita renungkan apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan kepada kita di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sebelum kita merenungkan apa yang akan kita renungkan hari ini, mari kita angkat pujian dengan lagu Kami Perlu Kau Tuhan bersama-sama.
Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati kami kalau kami hari ini masih boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami dapat merenungkan apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami menjadi bagian dari rencana-Mu saja. Siapkanlah hati kami dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti renungan ini, meresapinya, dan dapat jadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya melalui nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, renungan minggu ini diambil dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13 dengan tema air bah surut. Sebelum kita mulai renungan, Kak Karya akan membawakan firman Tuhan dulu dengan membaca Alkitab ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13 dengan judul air bah surut. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi padanya. Dalam waktu ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu di atas bumi. Kemudian Nuh membuka bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan, ada kesamaan antara kisah Nuh dan juga pandemi yang kita alami saat ini. Kalau adik-adik mulai membaca Alkitab dari Kejadian 6 sampai 8 ini, berapa lama Nuh mengalami air bah? Ya, adik-adik, kurang lebih 1 tahun Nuh mengalami air bah. Dia belum juga surut. Adik-adik, sudah kita ketahui di awal, Kak Karya memberikan informasi, kita sudah mengalami pandemi COVID-19 ini kurang lebih 7 bulan. Adik-adik, kita mengalami hampir sama apa yang dialami dengan Nuh. Nuh berada di dalam bahtera karena mengalami air bah kurang lebih 1 tahun. Dan kita sudah mengalami pandemi COVID-19 ini kurang lebih 7 bulan. Sekitar dari bulan Maret sampai hari ini. Nuh mengalami hal yang sama. Nuh berada di dalam bahtera. Di situ Nuh juga bertanya-tanya, kapan bahtera ini berakhir? Nuh harus merawat semua binatang yang ada di dalam bahtera. Nuh juga merawat keluarganya juga. Tetapi di situ yang Nuh yakin adalah dia tetap berdoa, dia tetap sabar, dan dia tetap mengikuti rencana Tuhan. Rencana Tuhan jelas adik-adik. Di ayat 13 bahwa pada tahun ke-601, disitulah Nuh mengalami bahwa air bah sudah surut. Apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat cerita Nuh hari ini? Adik-adik, di masa COVID-19 ini, Tuhan menginginkan kalau kita menjadi orang yang sabar seperti Nuh. Nuh sabar untuk mengikuti rencana Tuhan sampai air bah surut. Adik-adik, kita di sini diajak juga untuk bersabar dan berdoa dalam menghadapi pandemi seperti ini. Itulah bagian yang dapat kita lakukan. Tuhan ingin sampaikan kepada kita bisa turut ambil bagian dengan cara tetap berdoa.
Kita mendoakan apa yang terjadi di negara kita. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Biarlah Tuhan yang pulihkan negara kita. Biarlah Tuhan yang pulihkan dunia kita agar kembali normal seperti semula. Pasti kita kangen bertatap muka dengan teman-teman kita, bergandengan tangan dengan saudara kita, berpeluk dengan keluarga kita. Nah, adik-adik, inilah bagian kita. Kita mau terus mendoakan agar negara kita pulih, agar dunia ini pulih. Biarlah Tuhan yang pulihkan dan musnahkan COVID-19 ini. Ketika semua orang bersama-sama berkumpul untuk mendoakan ini, kami yakin dan percaya kalau Tuhan pasti akan pulihkan. Kita juga bisa, adik-adik, untuk mengikuti ambil bagian pemerintah dalam mengikuti aturan-aturan yang sudah dilaksanakan. Seperti ini adik-adik, pemerintah adalah pilihan dari Tuhan. Berarti kita harus mau mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah pemerintah tetapkan dengan mengikuti kebijakan-kebijakan mereka, seperti mengikuti protokol. Ketika adik-adik memang harus keluar rumah, kita harus mengikuti protokol pemerintah. Gunakan masker, bawa hand sanitizer sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadinya penyebaran COVID-19. Ketika kita mulai dari diri kita sendiri, kita pasti akan membawanya dan menularkannya kepada orang lain. Jadi adik-adik, ketika kita juga keluar dari rumah dan juga masuk rumah kembali, kita harus membersihkan diri kita. Ikutilah peraturan pemerintah dengan baik, sehingga kita bisa menekan pertumbuhan COVID-19 di negara kita. Itulah cara yang dapat kita lakukan. Dan juga kita harus tetap terus berdoa dan bersabar. Karena adik-adik mungkin tahu banyak informasi berita yang bilang dan sampaikan kepada kita COVID-19 ini akan berakhir dalam waktu bulan ke-6, atau ada yang bilang bulan Juli, Agustus, bahkan September akan berakhir. Tetapi kita lihat sendiri adik-adik, sampai hari ini masih terus bertambah setiap harinya. Baiklah, kita ambil bagian adik-adik dalam mengikuti protokol yang sudah pemerintah lakukan. Kita mau mengikuti rencana Tuhan. Kita mau tetap bersabar. Kita mau tetap bertekun. Bersabar dalam doa dan juga bertekun dalam doa. Biarkan dengan doa-doa yang kita naikkan, negara kita menjadi pulih kembali. Dan juga dunia menjadi pulih kembali. Biarlah semua bisa cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Bersekolah, bertemu dengan teman-teman, beribadah di gereja, bertemu dengan kakak sekolah minggu yang lain, dan juga berkumpul dengan keluarga-keluarga kita yang jauh. Jadi adik-adik, mari kita renungkan. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik dalam masa pandemi ini? Apakah kita sudah mendoakan agar negara kita cepat pulih? Apakah kita sudah mendoakan orang-orang yang ikut membantu untuk proses percepatan pemulihan pandemi ini? Mari adik-adik, mulai hari ini kita terus mendoakan negara kita terus mendoakan dunia ini agar kembali cepat pulih. Oke adik-adik, demikian renungan yang Kak Arya bawakan hari ini. Biarlah dengan renungan ini kita dapat terus meresapi dan kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah kita dapat terus berdoa. Sekarang Kak Arya mau mengajak adik-adik di rumah semua untuk mengangkat pujian dengan judul lagu Heal Our Land atau Tuhan Pulihkanlah. My people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal
heal our broken land. Lord, we bow one knee and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan renungan yang boleh kami dengarkan saat ini. Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk tetap sabar menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Ajarilah kami untuk tetap bertekun dan ajarilah kami untuk mendapat ambil bagian dalam mengikuti aturan yang pemerintah berikan Tuhan. Tuhan, kami di sini bersama-sama mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau pulihkanlah negara kami, Engkau pulihkanlah dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan doa yang kami naikkan, kami yakin dan percaya Engkau yang mampu melakukan segala sesuatunya. Biarlah Engkau musnahkan setiap penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk dapat beraktivitas kembali. Kami rindu untuk datang ke gereja-Mu, beribadah bertatap muka dengan orang-orang yang ada di gereja Tuhan. Kami rindu dengan saudara kami yang berpeluk-pelukan Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan teman-teman kami. Tapi di sini Tuhan, kami tahu Engkau mempunyai rencana yang indah buat kami. Dan kami yakin dan percaya suatu hari nanti, cepat atau lambat Tuhan, kami mau Engkau yang pulihkan kami semua dan Engkau akan memusnahkan semua COVID-19 di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya melalui nama saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semangat adik-adik. Jumpa, selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, doakan kita semua.